Baik, kita lanjut ke level 2 pelajaran 15 tentang keuangan juga bagian kedua. Nah, pelajaran ini melanjutkan pemahaman bahwa Allah bukan hanya ingin kita cukup, tetapi hidup dalam kelimpahan yang berasal dari hubungan percaya padanya. Namun kunci kelimpahan kerajaan bukan menimbun, melainkan memberi. Amin. Nah, prinsip dasarnya itu memberi, itu membuka aliran. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Jadi Yesus mengajarkan hukum rohani, yaitu apa? Ukuran yang kita pakai untuk memberi itu juga yang akan dipakai untuk mengukur kembali kepada kita. Memberi bukan kehilangan. Memberi adalah menempatkan diri kita dalam sistem kerajaan Allah. Amin. Dunia berkata seperti ini, simpan supaya aman. Tapi kerajaan Allah berkata, percaya dan beri, maka aku yang memelihara. Amin. Amin. Ya. Allah tidak melihat nominal, tapi Dia melihat hati kita. Yesus memuji janda yang memberi 2 peser karena ia memberi dari kekurangannya. Allah tidak melihat besar kecil jumlahnya, Ia melihat persentase iman dan hatinya. Jadi seseorang yang punya sedikit dan memberi dengan iman, seringkali memberi lebih besar di hadapan Allah daripada orang kaya yang memberi dari kelimpahan tanpa pengorbanan. Orang dengan penghasilan misalkan 5 miliar, dia mudah nggak ngasih 1 juta? Mudah. Tapi orang dengan penghasilan 100 ribu, dia mudah nggak memberi uang 1.000? Baca 100 ribu, ngasih persembahan misalkan 5 ribu, mudah nggak? 100 ribu itu sehari habis. Ngasih 5 ribu, mudah nggak? Susah. Itulah pengorbanan. Ya. Seseorang yang punya sedikit dan memberi dengan iman seringkali itu dia memberi lebih besar dari di hadapan Allah daripada orang kaya yang memberi dari kelimpahan tanpa pengorbanan. Nah, tidak ada alasan berkata, saya tidak punya apa-apa untuk diberi. Setiap orang punya sesuatu. Dia punya waktu, dia punya tenaga, dia punya perhatian, dia juga punya uang, dia punya kemampuan, itu bisa. Nah, mana yang mau kita beri? Ya. Mengapa Allah menetapkan prinsip memberi? Karena memberi melatih kita untuk apa? Untuk kita percaya pada Allah dan melepaskan ketergantungan kita pada uang. Menempatkan Tuhan sebagai sumber, bukan harta. Ya. Jika Allah tidak setia pada janjinya, memberi memang tampak bodoh. Tetapi karena firman yang benar, memberi adalah tindakan iman. Amin. Ya, Lukas 16 ayat 11. Baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin. Jika kita tidak setia dalam perkara kecil, uang, bagaimana kita dipercaya dalam perkara rohani? Uang adalah ujian kepercayaan, bukan soal jumlahnya, tapi soal siapa yang kita andalkan. Firman Tuhan katakan ada yang memberi banyak tetapi makin kaya, ada yang menahan lebih tetapi jatuh miskin. Jadi kerajaan Allah itu bekerja terbalik dari sistem dunia. Menahan bukan jaminan aman. Memberi dalam iman justru membuka jalan pemeliharaan Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang motivasi dalam memberi apa? Yaitu Yohanes 3:16. Yohanes 3:16. Tahu apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dia memberi karena apa? Kasih. Amin. Kasihnya besar. 1 Korintus 13 ayat 3. 1 Korintus 13 ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Jadi memberi tanpa kasih itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Motivasi memberi bukan supaya diberkati, melainkan karena hati yang sudah disentuh oleh kasih Tuhan. Amin. Amin. Ketika kasih ini menjadi dasar, memberi bukan beban, tetapi apa? Sukacita. Amin. Amin. Ya, memberi pada orang miskin itu sama dengan meminjamkan kepada Tuhan. Ya, Firman Tuhan kata memberi pada orang miskin sama seperti memintangi Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah gagal membayar Tuhan. Amin. Amin. Ya. Di dalam Mazmur 41 ayat 1 sampai 3 dikatakan janji bagi yang memperhatikan orang yang lemah. Yang pertama, dilindungi saat kesusahan. Nanti dibaca ya. Dipelihara hidupnya. Tidak diserahkan kepada musuh. Dipulihkan saat sakit. Disebut berbahagia. Dan ini bukan transaksi ya. Ini karakter kerajaan Allah. Amin. Amin. Ya. Kemudian Allah memberi menurut kekayaannya. Baca Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Baca. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi Allah tidak memberi dari kekayaannya atau hanya sekedar bagian kecil, tapi menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya apa? Dia memberi sesuai dengan standar kelimpahannya sendiri. Amin. Dia memberi di saat kita nggak layak untuk diberi. Gitu. Ia memberi yang terbaik. Itu siapa? Yesus itu sendiri. Jika ia sudah memberi anaknya, apakah ia tidak sanggup memelihara kebutuhan kita? Kan pertanyaan seperti ini. Amin. Nah, inti pelajarannya apa? Kemakmuran ini dimulai dari kepercayaan kita. Jadi kalau kita mau makmur, kita percaya sama Tuhan. Kepercayaannya diuji lewat kita memberi. Indikatornya ketika kita memberi apa nih? Kita beban atau kita sukacita. Ya. Kemudian memberi itu membebaskan hati dari ketergantungan pada uang. Amin. Nah, Allah adalah sumber, bukan pekerjaan atau rekening kita. Ya, dia sumber. Dan memberi bukan cara memanipulasi Tuhan. Kita memberi nanti supaya Tuhan beri. Aku kasih persembahan, kasih perpuluhan supaya nanti aku dilipatkan dari Anda. Ya. Memberi bukan cara memanipulasi Tuhan, tidak seperti itu. Tapi memberi adalah cara menyelaraskan hati kita ini dengan sistem kerajaan Allah. Amin. 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 Kabar baik? Baik. Tuhan memberkati.